Oke kawan-kawan, kali ini aku mau cerita sedikit lah tentang salah satu film yang berasal dari Filipina. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang gadis cantik dan lugu yang merantau ke sebuah kota. Namun saat di kota dia harus tinggal di sebuah kosan yang terbilang cukup horor dan sedikit misterius. Namun di balik horornya tempat tersebut, gadis lugu ini malah kecanduan untuk selalu mekanik bersama pemilik kosan tersebut. Oke kawan-kawan, daripada penasaran, mending kita langsung gaskan aja lah ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang nenek bernama Floresca, di mana dia di sini sedang berdoa dan memohon kepada Tuhannya. Terlihat di sini nenek ini sepertinya orang yang sangat religius, karena terbukti dilihat dari aksesoris rumahnya yang penuh dengan simbol dari Tuhannya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan wanita bernama Doreng, wanita bungkuk yang sedang menyiapkan makanan. Sepertinya dia di sini adalah pembantu dari nenek Floresca. Kemudian kita dikenalkan dengan Laila, gadis yang tak lain adalah tokoh utama dari film ini. Bisa kita lihat dari wallpaper HP-nya. Gadis cantik ini sepertinya memiliki keluarga yang sangat harmonis. Kemudian ibunya datang ke kamar untuk membangunkan dan menyuruh Laila agar segera mandi. Dan di awal film inilah kita akan disajikan dengan pemandangan gunung kembar yang sangat indah. Selesai mandi, Laila pun segera pergi ke sebuah kota untuk melamar pekerjaan. Di sini Laila diceritakan adalah seorang gadis yang sangat cerdas, di mana dia bisa sangat mudah meyakinkan HRD untuk segera merekrutnya sebagai karyawan baru. Kemudian Laila menelpon ibunya untuk memberitahu kalau dia telah berhasil diterima kerja. Mendengar hal tersebut, ibunya pun langsung bahagia. Apalagi gaji sang anak juga cukup tinggi. Di sisi lain juga terdapat kabar buruk, di mana Laila harus menyewa sebuah apartemen karena jarak dari rumah ke kota sangatlah jauh. Karena tidak ingin keluar biaya lebih besar, akhirnya Laila pun memutuskan untuk lebih memilih ngekos saja agar biaya pengeluaran bisa lebih murah. Kemudian dia mendapatkan saran dari seorang OB agar segera pergi ke sebuah alamat, yang tak lain alamat tersebut adalah tempat si nenek Floresca yang di awal film tadi. Sesampainya di sana, Laila bertemu dengan si Doreng, di mana anehnya si Doreng ini mengatakan bahwa mereka tidak menyewakan kamar. Padahal si OB tadi sangat yakin untuk merekomendasikan tempat ini. Kemudian nenek Floresca melihat Laila dan menyuruh Doreng untuk membawanya masuk ke dalam toko. Kebetulan nenek Floresca sedang menjahit baju baru untuk patung-patung di rumahnya. Setelah menatap Laila dengan mencurigakan, nenek Floresca dan Doreng membawa Laila ke sebuah rumah tua yang bergaya Eropa. Harga sewa di rumah ini cuma 1.000 peso per bulan. Itu sudah cukup dengan harga yang murah untuk sebuah kos di kota besar. Doreng mengatakan kalau kos di rumah ini mempunyai banyak kamar mandi. Dengan penuh semangat dia memperlihatkan kamar mandi itu kepada Laila. Doreng juga menjelaskan tentang nenek Floresca. Dia sangat suka membuat baju untuk patung sesembahannya. Ano pong pangalannya? Floresca ang pangalan niya. Tatahi kasi ng baro ng mga santo. Matalas ang mata nun. Pati ilong, pati tenga, pati bibig. Minsan matalas din. Laila kemudian pulang ke rumah dan makan bersama keluarganya. Dia bercerita tentang kamar kosannya yang dia dapat dengan harga yang sangat murah. Sampai di sini memang tidak ada yang mencurigakan. Ibunya juga sangat mendukung keras anaknya yang baru saja masuk ke dunia kerja. Keesokan harinya Laila pun diperkenalkan sebagai pegawai baru di perusahaan, di mana tugas Laila di sini adalah untuk melayani pelanggan melalui telepon. Salah satu karyawan pria yang bernama Jeffrey sepertinya dia menyukai Laila, di mana hari itu juga Jeffrey mengajak Laila untuk naik bus bersama. Karena kebetulan jalan menuju ke rumah mereka juga searah. Setelah beberapa hari bekerja, barulah diketahui kalau Jeffrey ini adalah seorang playboy cap kadal. Dia sudah sering pusreng bareng wanita bahkan di jam kerja sekaligus. Tentunya aksinya tersebut sudah sering dilaporkan. Tapi ayah si Jeffrey ini berteman dekat dengan manajer operasi perusahaan. Alhasil malah si pelapor yang terkena masalah dan ditendang dari pekerjaannya. Seperti kata Bayam Sore,
Lu punya duit, lu punya kuasa. Intinya seburuk apapun kinerja Jeffrey, dia nggak bakalan bisa dipecat dari perusahaan. Kemudian Layla bersedia untuk ngekos di rumah nenek Floreska. Seperti biasa, Doreng mengantarnya ke kamar dan memberikan kunci rumah kepadanya. Meski tempat tersebut terlihat sangat menyeramkan, tapi pelayanan dan juga fasilitas kos bisa dibilang sangat cukup lengkap. Layla juga bisa bebas mengambil makan di dapur sepuasnya secara gratis, termasuk nasi sayur dan makanan pokok lainnya. Di saat ingin istirahat, tiba-tiba Doreng datang dan mengajak Layla untuk berdoa bersama. Nenek Floreska di sini menjadi pemimpin ritual dan doa. Namun di saat itu juga terdengar suara-suara yang sangat mencurigakan. Di saat makan bersama, Doreng menceritakan soal ketakutannya terhadap hantu. Maka sebab dari itulah Doreng tidak pernah tinggal di rumah ini sampai larut malam. Menurutnya hantu itu ada di mana-mana. Namun jika iman kita kuat, mereka tidak akan mengganggu. Doreng pun berkata kalau dia mendengar sebuah suara. Dia meyakinkan kalau itu adalah suara yang disebabkan oleh hantu. Meskipun begitu, nenek Floreska sangat tidak peduli. Dia sangat mencintai rumah ini dan akan tetap tinggal di rumah ini, bahkan sampai ajal menjemput sekalipun. Nenek Floreska juga mengatakan kalau dia juga dulu punya anak, namun sudah meninggoy. Dulu almarhum anaknya itu memilih pergi ke luar negeri. Sampai sekarang nenek Floreska masih sering berdoa untuk jiwa dari anaknya itu. Sementara suami nenek Floreska juga telah tiada, di mana suaminya ini bundir di saat sebelum anak dari nenek Floreska lahir. Bisa disimpulkan bahwa nenek Floreska ini sudah menjanda dari puluhan tahun yang lalu. Ketika mereka sedang menari-nari dan mengenang masa lalu, nenek Floreska tiba-tiba membahas hantu. Seketika membuat Doreng pun panik. Nenek Floreska mengancam akan mencambuk Doreng karena tidak mau duduk untuk melanjutkan makan. Melihat sikap dari kedua nenek ini, seketika membuat Layla pun terkejut. Karena sebelumnya dia tidak pernah melihat pertengkaran antara nenek Floreska dan Doreng. Suara mencurigakan itu tentu saja didengar oleh Layla, entah saat mandi maupun saat mengganti baju. Dan ketika saat Layla ingin pergi bekerja, di situ Layla melihat ada sorot cahaya dari dinding kamarnya. Setelah dicek, ternyata dinding itu bolong dan tembus ke kamar sebelah yang dihuni oleh seorang pria. Di tempat kerja, Layla selalu saja diganggu oleh Jeffrey. Bahkan di saat Layla sedang melayani pelanggan, pokoknya Jeffrey ini selalu membuat Layla risih. Padahal si Kimpek ini juga sudah punya istri di rumah. Sepulang kerja, Layla pun langsung menemui Doreng untuk menanyakan seorang pria di kamar sebelah. Ternyata pria itu adalah bernama Popoy. Popoy masih berusia 20 tahun. Dia adalah cucu kesayangan dari nenek Floreska. Kemudian Layla memutuskan untuk menutup bolongan di dinding itu. Takutnya dia diintip saat sedang tidur atau saat sedang ganti baju. Singkat cerita, sebulan pun telah berlalu, di mana Layla kini sudah mendapatkan gaji pertamanya bekerja. Dia membeli beberapa barang untuk sang ibu dan adiknya yang bernama Tanya dan Lara. Gajian bulan depan, Layla juga berencana untuk membayar uang laptop yang akan dibeli ibunya. Layla kemudian bercerita tentang Popoy yang ternyata tinggal di kamar sebelahnya. Meski sedikit khawatir, namun mereka juga sedikit senang ketika mendengar kalau Popoy belum mempunyai pacar. Layla memang belum pernah sekalipun pacaran, dan kejombloan Layla itu selalu jadi bahan candaan untuk menghangatkan suasana. Keesokannya di saat Layla kembali ke penginapan, di situ juga untuk pertama kalinya Layla bertemu dengan Popoy. Ternyata Popoy ini sangat baik dan sopan. Seketika Layla pun sampai kelepek-kelepek. Sepertinya Layla menyimpan perasaan terhadap si Popoy. Hingga malam hari pun tiba. Seperti biasa, nenek Floreska, Doreng dan Layla pun berdoa kepada patung yang sangat banyak di depan mereka. Suara mencurigakan itu kembali muncul dan membuat Doreng menjadi ketakutan. Saat makan, nenek Floreska terus berdoa dan juga sambil mengatakan kalau suara mencurigakan yang terdengar itu adalah ulah dari arwah mantan pembantu rumah ini. Ketika hendak tidur, Layla pun melihat ada wanita cantik yang sedang mencari Popoy. Layla yang penasaran, dia pun nekat masuk dan membuka lubang di dinding itu untuk mengintip kegiatan mereka. Ternyata si Popoy dan wanita tersebut sedang bermain kuda-kudaan bersama. Melihat kelakuan mereka, Layla pun sempat sagene.
Ditambah lagi dengan suara desahan yang terdengar menusuk ke dalam hati. Sejak saat itu, Laila menjadi sering kepikiran dengan kegiatan pusreng yang baru dia lihat. Alhasil dia pun menjadi ketagihan untuk mengintip. Bahkan dia sampai mengambil cuti kerjanya hanya untuk melihat kegiatan pusreng tersebut. Suatu waktu ketika ketiduran karena sehabis beradu mekanik semalaman, Nenek Floreska kemudian membangunkan pacar si Popoy dan mengajaknya makan. Si Tob ini bernama Sina, yang merupakan pacar dari Popoy. Sebenarnya Nenek Floreska ini tidak senang dengan kelakuan si Tob ini, yang keluar masuk rumah tanpa seizinnya. Di sini Sina disindir habis-habisan oleh Nenek Floreska, hingga gunung kembarnya bergetar karena merasa malu. Semenjak kedatangan Sina, Popoy kini menjadi kurang patuh kepadanya. Sina dimarahin dan diminta untuk segera menjauh dari Popoy. Sempat terjadi cekcok, namun tiba-tiba saja Sina pingsan setelah meminum kopi buatan dari Nenek Floreska. Setelah itu Nenek Floreska menyeret Sina dan membawanya ke ruangan lain. Laila yang mendengar semua kejadian itu, namun dia tidak berani keluar kamar karena takut akan ikut dihajar oleh si Nenek Floreska. Malamnya Laila diajak Doreng untuk berdoa. Kali ini Popoy juga hadir di sana. Saat makan, nenek itu mengatakan kalau Sina sudah pulang terlebih dahulu karena dijemput oleh ayahnya. Popoy kemudian dimarahi karena terus membawa pacarnya ke rumah. Padahal neneknya selalu melarang Popoy pacaran sebelum Popoy lulus sekolah. Mendengar ocehan tersebut, Popoy hanya mengangguk, seolah-olah dia terkena tekanan batin. Kemudian dia berlutut di sebuah taburan garam sambil berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan. Karena kasihan, kemudian Laila mendatangin Popoy ke kamarnya. Awalnya Laila berniat untuk mengobati Popoy. Kemudian malah si Popoy menjadi sagene dan langsung nyicam si Laila dengan barbar. Laila yang polos tidak bisa berontak dan hanya bisa pasrah ketika segelnya dibuka. Dan yang paling mengejutkan, Nenek Floreska melihat dan mengintip kegiatan mereka. Namun dia tidak dapat menghentikan aksi dari cucunya itu. Ketika Laila sedang tidur, Floreska diam-diam masuk dan mulai meraba-raba si Laila, entah kesal ataupun senang. Namun ekspresi yang diperlihatkan nenek peot ini terlihat sangat mencurigakan. Keesokan harinya Doreng mengabarkan kalau mereka tidak akan berdoa hari ini karena Nenek Floreska sedang pergi ke suatu tempat. Doreng juga tidak mau berdoa di sini, dan dia segera pergi pulang karena takut akan mendengar suara mencurigakan itu. Nenek Floreska melakukan pengakuan dosa kepada pendeta karena dia sudah merasa berdosa karena telah sudah menyaksikan kegiatan adu mekanik dari cucunya. Sementara itu ternyata si Laila malah ketagihan beradu mekanik dengan si Popoy. Setelah kegiatan adu mekanik itu, Laila pun sempat curhat kalau dia melihat dan mendengar apa yang sudah dilakukan Nenek Floreska kepada Sina. Sejak saat itu kini mereka semakin rutin untuk beradu mekanik. Tentu saja dengan sembunyi-sembunyi karena takut akan ketahuan. Laila juga menjadi sering bolos kerja karena lebih memilih menghabiskan waktu dengan singkong si Popoy. Hingga pada suatu hari si Jepri datang ke kosannya untuk mencari Laila. Nenek Floreska kemudian menemui Laila untuk menyuruhnya segera menemui Jepri. Namun Laila sepertinya tidak ada di kamar. Jadi Nenek Floreska nekat masuk dengan kunci cadangannya. Di kamar ini nenek itu menemukan lubang dinding yang mengarah langsung ke kamar si Popoy. Dan ternyata si Laila dan si Popoy sedang beradu mekanik dengan sangat brutal. Floreska yang kecewa berat kepada Laila karena berani tidur dengan sang cucu. Dia kemudian menemui Jepri sambil membawa kopi racikan. Dan seketika Jepri meminum kopi tersebut. Jepri pun langsung kejang-kejang dan meninggoy di tempat, bagaikan psikopat yang tak kenal belas kasihan. Nenek peot ini hanya bisa tersenyum senang ketika melihat Jepri yang tewas kejang-kejang. Setelah itu kemudian nenek ini menutup jasad Jepri dengan menggunakan kain sisa yang berada di ruangan ganti. Namun tak disangka pendeta datang untuk mengambil patung suci yang baru saja dipahat. Pendeta itu juga tidak lupa untuk mengambil celananya yang sudah selesai dijahit. Dia memaksa akan memakai celana itu di ruangan ganti karena akan langsung digunakan. Nah, di saat itulah si pendeta menemukan jasad Jepri yang telah terbujur kaku. Dengan terpaksa nenek peot ini kembali beraksi dengan segera menghujani pendeta tersebut dengan menggunakan gunting.
Kemudian Popoy berpamitan kepada Doreng untuk pergi ke rumah Sina. Sementara itu Layla juga sudah berkemas dan berniat pergi dari rumah ini. Namun nenek ini menghadang Layla dan ingin mengajaknya bicara serius. Layla kemudian jujur kalau dia memang menjalin hubungan dengan si Popoy. Mendengar hal tersebut, Doreng pun seketika panik. Dia kasihan kepada Layla dan menyuruhnya minum kopi dan lalu pergi dari rumah ini. Namun kali ini Doreng tidak menaruh racun ke kopinya Layla. Nenek Floreska yang marah, dia kembali menahan Layla. Dia tahu kalau segel si Layla telah dibobol oleh si Popoy. Hal itu pun mengingatkan nenek itu kepada Fatima, anaknya dulu. Dulu dia dilecehkan oleh pendeta terus-menerus sampai Floreska menyesal karena tidak bisa menghentikan aksi dari pendeta tersebut. Nenek ini seolah hilang kendali, lalu meraba-raba Layla sehingga dia menangis ketakutan. Awalnya nenek ini ingin menjadikan Popoy pendeta, namun Layla malah menghalangi rencananya. Nenek ini kemudian memilih leher Layla, kemudian membius Layla hingga pingsan. Doreng di sini hanya bisa menangis karena tak kuasa melihat gadis kesayangannya diperlakukan seperti itu. Nenek Floreska pun kemudian menyuruh Doreng untuk membawa Layla ke ruangan bawah tanah. Setelah itu nenek Peot ini juga menyuruh Doreng untuk membakar semua barang milik Layla. Doreng yang sempat protes karena tidak ingin Floreska kembali terjerumus ke dalam dosa. Namun Floreska malah mengancamnya dan akan mencambuk Doreng jika tidak mau nurut kepadanya. Layla kemudian sadar, untung saja dia masih membawa ponselnya. Di gudang itu dia menemukan jasad pendeta, Jeffrey hingga Sina yang sebelumnya telah dihabisin oleh nenek Floreska. Layla yang panik, dia mencoba menelpon ibunya, tapi sialnya di ruangan tersebut malah tidak ada jaringan. Setelah beberapa hari terlihat ibunya Layla dan adiknya Lara yang datang ke rumah nenek Floreska. Tentu saja itu membuat Floreska kaget dengan kehadiran mereka. Nenek Piot itu pun membuat minuman yang telah dicampur racun dan berniat memberikannya kepada ibunya Layla. Doreng kemudian datang menghampiri ibunya Layla. Sepertinya dia tahu niat busuk dari Floreska. Dan Doreng memberikan kode kepada ibunya Layla agar mereka tidak meminum air yang dibawa oleh nenek Floreska. Melihat Floreska yang memaksa Lara untuk meminum air itu, ibunya Layla menjadi khawatir dan mengajak Lara pergi untuk meninggalkan rumahnya nenek Floreska. Pada malam harinya, Popoy pun datang menemui nenek Floreska. Dengan penuh emosi dia menanyakan Sina. Neneknya kemudian mengatakan kalau dia sudah membunuh atas perintah dari Tuhan. Usut punya usut, ternyata neneknya ini punya candu berlebihan terhadap agama dan menghalalkan segala cara agar Popoy menjadi pendeta. Popoy yang marah kemudian dia mengutuk perbuatan neneknya yang sangat di luar dari akal sehat. Melihat Layla yang tidak berada di kamar, Popoy pergi ke dapur dan mengunting neneknya. Neneknya yang emosi, dia mengambil pisau dan kemudian dia menunjuk cucunya yang tidak tahu diuntung. Setelah itu nenek Peot ini mendatangi Layla sambil membawa gunting. Untungnya saja Layla terlebih dulu bangun dan berhasil menahan si nenek Peot itu, sehingga terjadilah baku hantam yang lumayan seru. Sampai-sampai nenek itu menjadi terluka parah dan Layla bisa pergi dari sana. Di luar rumah Layla bertemu Popoy yang terluka. Mereka kemudian meminta pertolongan kepada warga. Tidak lama kemudian polisi dan para wartawan juga turut datang untuk mengusut tuntas kasus misterius ini. Sementara itu Doreng pun menangis histeris karena melihat majikannya yang terluka parah. Di akhir film 3 bulan kemudian, kita diperlihatkan dengan wanita tobat yang sedang mencari sebuah kosan kosong. Kita sebut saja wanita ini bernama Tiwi. Dengan kemudian kita pun diperlihatkan dengan Layla dan Popoy yang kini telah hidup bersama. Di sisi lain Doreng yang masih mengurus Floreska yang kini telah menjadi lumpuh total. Meskipun dia sadar dirinya dulu digunakan sebagai alat, namun Doreng tidak pernah berhenti melayani Floreska. Sampai di mana Floreska yang menghembuskan napas terakhirnya, Doreng yang setia masih terus berada di dekatnya Floreska. Kita kembali lagi kepada Tiwi yang sedang mencari kosan. Dia pergi ke rumahnya nenek Floreska yang kini sedang ditinggalin Popoy dan Layla. Di sana mereka menerima kehadiran Tiwi dan mengizinkannya tinggal di kamar bekas tempat Layla dulu. Seperti dugaan kita semua, pastinya Tiwi ini akan selalu melihat pertempuran adu mekanik dari Popoy dan Layla melalui dari lubang yang ada di kamar itu. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini,
Jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah wak geng.